mendirikan perusahaan namanya Wilmar, William dan Martua. Wilmar sampai sebesar ini, pada awalnya itu bukan core bisnisnya bukan di sawit malah. Pengolahan dari biji sawit sampai untuk produk, end produk itu udah termasuk inovasi sih harusnya. Di atas UMR, terus tunjangan kita ada BPJS, tenaga kerjaan, BPJS kesehatan, Makan siang. ada dapat makan siang Makan siang kantin. gratis. Apa ada magang-magangnya gitu untuk mahasiswa tuh? Buat mahasiswa atau yang sedang mencari pekerjaan yang nonton video ini. Sekarang makin kan banyak. yang kuliah kan Hampir, banyak banget. Iya. Justru dengan itu kan persaingan untuk memperoleh Makin ketat, pekerjaan ya? kan makin ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya dengan saya sendiri. Nama saya Muhammad Nazil Siap dari NIM akhir 419 dari kelompok 10 dan teman saya. Dan saya di sini Bavestri Satria dengan NIM akhir 071 dari kelompok 10. Baik, di sini saya akan melakukan tugas ulangan atau project dari mata kuliah pemasaran digital yang bertema podcast. Dan di sini saya akan melakukan podcast dengan dua narasumber dari PT Wilmar Nabati, yang dimana narasumber masih ada di perjalanan. Simak dan tonton video berikut ini. Selamat siang teman-teman. Di sini kami berdua ingin mewawancarai narasumber dari PT Wilmar Nabati di Gresik. Ya. Yang pertama kita bisa perkenalan dulu dengan masnya ini. Saya Yuda, kerja di Wilmar Nabati Indonesia, bagian Eksim, khususnya import department. Udah berapa tahun mas di Wilmar? Berapa tahun ya? Dikira 6 Wih, 6 tahun. Iya, 6 Iya. tahun. Dari 2019 awal. Oh, udah lama ya? Hampir 6 tahun. Kalau kakaknya ini, Saya Arvina dari Wilmar Nabati Indonesia, bagian ekspor impornya. kalau boleh tahu udah berapa tahun di Wilmar? 4 tahun ini. 4 tahun. Berarti lama masnya ya? Iya, duluan saya. Mbaknya yang ngajari dulu saya. Oh, Cinlok di ini lokasi. berarti suami istri ya mas ya? Iya. Istri saya. Berarti kenalnya di Wilmar itu. Betul. Ya, benar. Cinlok. Asal mana mas tadi? Saya asli Malang. Asli Malang. Ya, cuma udah lama di Gresik. Orang tua kerja di Gresik. Oh, Gresik mana mas? Saya juga Gresik ya? Oh iya lah. Iya. Oh, saya di ini Randu Agung. Oh, Randu Agung Kota berarti. Iya. Saya di Menganti. Oh, Menganti. Kalau mbaknya ini? Aslinya Lamongan. Oh, Lamongan. Sekarang udah di Gresik. Wih, Satu rumah. nyaman di Gresik ya pak ya? Alhamdulillah. Nyaman di Gresik lah. Udah plus minus sih. Nah, di sini saya mau tanya mas, untuk sejarahnya PT Wilmar berkembang pesat sampai kayak sekarang ini gimana ya? Ya, jadi Wilmar sampai sebesar ini, pada awalnya itu bukan core bisnisnya bukan di sawit malah. Jadi tahun 70-an itu Pak Martua mendirikan pabrik, yaitu pabrik es di Medan sana. Oh, pabrik es batu ya? Iya, pabrik es batu. Lalu semakin berkembang di tahun 90-an awal, investor dari Singapura
yaitu namanya Pak William. William. Ya, join dengan Pak Martua, akhirnya mendirikan perusahaan namanya Wilmar, William dan Martua. Oh, Berarti singkatan berarti iya. nama Iya. orang. Oh. Iya. Dari singkatan. Nah, itu mulai core bisnisnya dari sawit dan turunannya. Berarti sawitnya itu dari Kalimantan atau Sawitnya, luar negeri? Oh enggak, sawitnya Indonesia. dari sekitaran Indonesia ya, utamanya di Sumatera sama Kalimantan. Berarti untuk sekarang ini produksinya itu apa saja, Mas? Produk Wilmar yang Gas. khususnya di unit Gresik ini itu ada, secara garis besar ada edible dan non edible. Edible yang bisa dikonsumsi oleh manusia ada margarin, ada minyak goreng, lalu ada soyabin, terus apa lagi? Beras masuk edible enggak? Iya loh, beras, iya ada beras. Terus yang non edible itu kayak pupuk, terus ini produknya plannya mbaknya ini. Masuk non edible itu syarat bahan kimia sih, bahan penambah. Ada bahan kimia juga di. Iya, Ada. kayak gliserin itu kan non Ah. edible, terus biodiesel itu kita Biodiesel. juga produksi. Itu juga termasuk dari sawit juga. Iya, Iya. jadi Masih bekas-bekasnya sawit gitu. Turunannya. Oh, turunannya. sawit itu luas banget produknya. Masih bisa dimanfaatkan lagi ya kayak. Bisa. Oh. Bisa. Berarti Itu enggak termasuk minyak aja berarti bisa Tidak. dipakai yang lain. Iya. Kayak lima-limanya gitu. Dari hampir semuanya sih itu. Bahkan untuk Yang pupuk itu. Nah, pupuk itu. ya untuk pupuk. Tapi kalau pupuk sih kita impor bahan bakunya rock fosfat dari Marshall Island sama Chili, dari Chili. Kalau bahan bakunya sih kalau ampasnya sawit itu biasanya dipakai untuk pakan ternak. Pakan ternak itu masih bisa dijual lagi. Dijual lagi sama Wilmar. Wih, Jadi Lumayan dari awal sampai akhir sampai itu bawah-bawah gitu ya. habis. Habis gak tersisa Iya. berarti. Nilai Ya. ekonomisnya tinggi sawit. Oh. Iya. Terus saya kalau boleh tahu, inovasi produk Wilmar itu apa, Mas? Inovasi produk Wilmar ya pengolahan dari biji sawit sampai untuk produk. End produk itu udah termasuk inovasi sih harusnya. Oh. Iya. Iya, jadi dari biji sawit sampai red palm, terus sampai minyak yang sebening itu prosesnya cukup rumit. Saya sendiri kurang tahu Kurang detailnya sih. Terus untuk grinding kita ada produk pupuk juga. Dan jadi kita impor terus sampai ada ngeluarin produk pupuk yang bisa dikomersilkan, itu juga termasuk inovasi sih seharusnya. Oh iya iya. Apalagi kalau tambahan dari mbaknya. Untuk produk yang sering dikenali masyarakat sih kebanyakan minyak ya. Minyak. Kayak minyak goreng yang mereknya Sania, Sofia, Fortune, Sip. Minyak kita. Yang terbaru. Minyak kita itu terbaru, itu ikut pemerintah juga. Sama ada beras. Beras sekarang udah mulai banyak yang pakai ya. Ya, beras kita ada unit di Mojokerto, Wilmar Padi Indonesia. Itu produksinya Berarti yang di Mojokerto itu yang baru. Apa udah lama? Baru juga enggak sih, kayaknya dari tahun 5 tahunan mungkin ya. Oh iya, tahun 2018. Oh, udah lama. Enggak lama-lama banget. Terus produksi Wilmar itu kecuali tadi minyak, tepung sama beras, ada lagi nggak kayak sabun, sampo gitu? Nah, kita Sabun sempat sih. Oh, sempat. Sempet. sabun tetap jalan sampai sekarang, cuma sup noodle. Produk kita itu sup noodle, bahan baku sabun. Jadi untuk end produk sabun dengan merek komersil kita nggak ngeluarin. Kayak misal kita supply di Wilmar, Unilever, Wings, itu Gitu. nanti mereka yang brandingnya. Jadi Oh. mereka olah lagi. Heeh. Kita cuma produk setengah jadi lah bahasa simbolnya. Nggak full jadi gitu. Nggak yang sampai ada brandnya. Kalau produk yang paling terbaru lah. Itu apa ini?
Yang Menurut- terbaru itu sih minyak kita itu sih, Oh, minyak setahu kita. saya ya. Siapa lagi yang di Ngawi itu? Oh, beras sama sih beras. Beras terbaru Beras. juga. Gula juga ada kita. Gula ada. Gula. Ada unit di Nggak tahu apa yang di gula. Jawa Barat itu. Jawa Manis Indonesia itu punya. Jawa Manis Rafinasi itu punya Wilmar juga. Yang di Jawa Barat. Iya, jadi Wilmar ini Anak perusahaannya banyak sih. banyak banget Puluhan. duluan. Kita sendiri nggak hafal. Tapi kayak itu Mas, pusatnya itu di Gresik apa di Medan? Kan tadi dari Medan itu. Pusatnya Awal mulanya. ada di Medan dan di Jakarta. Oh, Untuk yang head di office. Indonesia. untuk Indonesia. Iya. Kalau untuk Wilmar Internasional pusatnya ada di Singapura. Itu yang berkembang dengan pusat yang di Singapura. Iya, Oh. pusatnya di Singapura. Terus kalau pengembangan karyawan itu gimana Untuk untuk karyawan. pengembangannya? Jadi kalau khususnya di unit Gresik ya, di unit Gresik itu karyawannya sendiri itu ada ribuan, 2000-an lah ya. 2000-an. Ibuan saya nggak tahu sih berapa di Belum termasuk outsourcing dan kontraktor. kontraktor. Jadi kalau urusan pengembangan karyawan, Wilmar itu sering ngadain training untuk karyawan. Itu tiap bulan apa tiap apa acara apa itu waktu Ya, apa training. event waktu trainingnya itu? Jadi untuk training seperti itu ya tergantung penunjukan atasan ya. Cukup sering. Tergantung trainingnya dari sisi apa. Kalau safety ada periodiknya kayak berapa lama. Terus kalau misal untuk departemen tertentu kayak misal ekspor impor ini nanti ada misal kalau ada pelatihan atau apa diikutkan. Ya. Oh, berarti ikut pelatihan dulu gitu. Ya pasti kita dilibatkan untuk pelatihan upgrading itu. Pengalaman kakaknya itu pernah nggak training gitu waktu dulu awal-awal? Dari awal ya training safety, terus training tentang ekspor impor. Sering Oh. sih. 1 minggu itu bisa hampir 1 kali ya. Kita ada training untuk. Berarti awal-awal itu langsung kerja tapi trainingnya itu seminggu sekali. Apa gimana? Kalau untuk awal kerja mestinya kita terus Oh, maksudnya masa probation. kayak belajar gitu loh Mas. Oh, belajar. Ya kayak awal-awal gitu loh, syarat-syarat lah. Berapa ya dulu dia? Kalau saya sih Learning by doing sih. lebih iya, tepatnya. jadi untuk di Wilmar ini intensitas kerjanya itu tinggi. Jadi kita dituntut harus cepat beradaptasi. Iya. Jadi kita diajari sekali ini kerjaannya kayak gini ya, harus langsung bisa. Oh, harus dituntut berarti. Iya, harus dituntut bisa. Soalnya untuk ekspor impor di Wilmar itu luar biasa jumlahnya. Apalagi saya di impor aja itu bisa ratusan impor. Ratusan. Apa? Ratusan per shipment. Oh. Jadi 1 bulan itu ratusan shipment. Oh. Belum lagi ekspornya itu Lebih jauh banyak. lebih banyak. Iya. kenceng. Jauh lebih kenceng. Jadinya kita dituntut cepat adaptasi lah. Iya, harus adaptasi. Iya. Kan tadi ada 1000 karyawan. Nah, itu rata-rata ribuan karyawan, iya. Iya. Itu rata-rata itu orang mana, Mas? Apa Gresik aja atau kebanyakan Kalau- Gresik atau banyak luarnya gitu? Kalau di Wilmar diutamakan dari Gresik. Cuma nggak menutup kemungkinan kita menerima ada karyawan dari luar. Ya tergantung ini sih. Skill juga. Ya skill juga kan. Nggak menutup kemungkinan. Kalau untuk pendaftaran itu minimal itu ijazahnya itu apa? Atau bebas ya sama. Bisa sih SMA di Kalau operator. di Wilmar untuk karyawan kebanyakan D3 atau S1 ya. Oh, karo karyawan. Cuma kalau tenaga outsource atau operator itu bisa SMA. SMK ya. Tergantung kebutuhan juga. Oke, kita istirahat dulu kali ya. Dari tadi udah bicara, silakan dimakan-makan dulu. Oh iya. Mas iya. Kak, minum ayo, dulu coy. Mas. Sambil makan ya. Silakan makan. Ya, sambil makan biar tenang, biar nggak tegang, terlalu tegang ya. Minum dulu, silakan. Nanti lagi. Ya.
Bisa bilang. Nah, Mas, di sini saya mau tanya untuk kesejahteraan karyawan kayak contohnya benefit karyawan, fasilitas itu apa saja sih, Mas? Yang Mas ketahui dan Mbak ketahui. Dari Mbaknya dulu. Kalau selama ini dirasakan, alhamdulillah so far so good ya. Dari segi salary Di atas di atas UMR, Hmm. terus tunjangan kita ada BPJS, tenaga kerjaan, BPJS kesehatan, makan siang. ada dapat makan siang Makan di siang kantin. gratis. Iya. Oh. Dapat tunjangan juga loh. Dan tunjangan makan juga ada, Wih, tunjangan kehadiran ada. Iya. itu di atas UMR Hersik berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di luar pekerjaan itu ada apa? Misalnya kayak mau liburan Oh, ada Idul Fitri gitu. THR. THR. Oh, Ya, THR. kita dapat THR yang jumlahnya juga Lumayan. Wih, Hmm. Alhamdulillah. Terus kalau yang bikin bagus lagi di Wilmar itu sistem on leave-nya, sistem cutinya. Sistem Gimana cuti. ini? Iya, kalau di kebanyakan kan 1 tahun dijatah 12 hari kita Cutinya. off, Oh ya. Sedangkan kalau di Wilmar ini kita 15 hari. Selama 1 tahun Nggak Maksimal. salah tahun. maksimal. Maksimal 15. Hmm. Kita dapat cuti tiap 3 bulan itu 3. 3 hari. Nah, bisa dikumpulkan maksimal 15. Oh, lumayan berarti. Untuk tiap 5 tahun kerja, kita dapat bonus 2 hari cuti. 5 Cuti tahun apresiasi, kerja. ya. Oh. Yang bikin sayang cutinya nggak bisa diuangkan. Kalau cutinya tuh bisa milih sendiri apa ditentuin dari atasan, Kak? Oh iya. Kalau Terserah cuti kan kita. udah Oh, terserah berarti. urusan pribadi ya. Oh, berarti bisa ngambil cuti kapanpun. Bisa ngambil cuti Hmm. kapanpun. Katakan gitu, katakan. Tergantung atasannya. Kalau mbaknya atasannya bisa. Sama tergantung alasannya juga sih cutinya. Kalau misal cuti dadakan karena berita duka atau sakit, itu Bisa. pasti diperbolehkan. Tapi di Wilmar ini kan ya perusahaan swasta, jadi untuk cuti bersama itu nggak ada. Iya. Oh, nggak ada berarti. Nggak ada. Beda kayak BUMN atau PNS. Natal ini cuma tanggal 25 aja liburnya. Natal, Berarti Tahun libur merah. tahun baru Ah. juga enggak. Cuti bersama Nggak besok. ada. nggak ada. Jadi Tahun- kalau Hmm. perusahaan, kalau BUMN, PNS kan sekarang ada hari libur, Iya, berapa libur hari gitu. keagamaan kan nambah 1 hari tuh. Iya. Iya. Kita nggak ada. Masuk. Soalnya swasta ya kan. Swasta. Beda kalau yang Kalau BUMN sama PNS. Heeh. Nah, di sini saya akan tanya lagi. Suka duka di Wilmar itu gimana, Kak? Kalau boleh tahu. Sukanya Kayak senangnya, ya. dukanya gitu aja. Dukanya nih. Iya, plus minusnya lah. sukanya Dari mbaknya dulu. itu tadi kayak dari segi kesejahteraan alhamdulillah bagus semua sih, salary, terus tunjangan makan siangnya juga. Terus dukanya mungkin dari Cuti bersama. Cutinya. cuti bersama. Oh ya. Hmm. Terus tambah Sabtu enaknya masuk. lagi. Iya, Oh, Sabtu Sabtu masuk. masuk, Mas? Iya, Iya, Sabtu masuk. Sabtu masuk setengah hari. Setengah hari. Berarti itu Senin sampai Sabtu berarti. Iya. Kapan lalu sempet kok kita Sabtu libur. Tapi nggak tahu manajemen sekarang nentuin Sabtu masuk. Kalau hari biasa itu kayak Senin itu jam berapa itu? Jam berapa? Jam Jam- kerjanya jam 8 sampai untuk sekarang sampai jam 16.15. Kalau mau lembur ya sampai jam Malam 6. Ya, Oh, jam 6. Jam 6. Minimal 2 jam. Minimal Untungnya 2 jam. lemburnya juga lumayan. Lemburnya juga lumayan sih nominalnya. Mm-mm. Ya untuk kesejahteraan secara salary bagus. Iya. Kalau di bagian kakaknya masing-masing itu Loh, dukanya belum. ya udah. Pokoknya udah. Masih kurang. Enggak, ini mau nambahin aja, mau nambahin. Enggak banyak sukanya. Enggak, ini sudah nyaman apa belum Masnya kalau di pekerjaan udah nyaman Udah apa mantep gitu. atau pengen pindah tempat apa gimana gitu. Kalau dengan pekerjaan sendiri. Gimana? Untuk sekarang sih aman, tapi kalau misal ada yang lebih baik atau
bisa lebih berkembang lagi, kan kenapa tidak ya? Kenapa enggak? Iya. Pokoknya yang lebih baik aja sih. Ya, Entah kan. kalau lebih baik tetap di sini nanti skillnya nambah, atau misal lebih baiknya nanti dapat yang lain di luar. Itu sih. Jujur di Wilmar, kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang pernah saya jalani sebelumnya, itu jauh sih. Dari sisi kerapian kerja, terus pengetahuan, itu jauh. Di Wilmar itu sangat bagus untuk Yang mengimprove sebelum-sebelumnya karyawannya, ya. Dituntut untuk satset kalau di Wilmar ini. Mungkin karena Kerja cepat. banyak anak perusahaannya ya. Iya. Jadi kita load-nya nambah lagi. Load kerjanya itu tinggi banget. Kalau di unit Gresik untuk khusus impor itu kita dari Jawa sampai ke Sulawesi. Saya handle impor dari unit Jawa sampai Kalimantan, Sulawesi. Makanya itu banyak banget kerjaannya. Jadi dituntut cacat berarti Iya, ya. itu aset dan pengetahuan itu kan untuk impor dan ekspor itu regulasi tiap tahun itu berubah-ubah. Oke teman-teman, tadi cuacanya kurang mengkondisikan, jadi keras. saya pindah tempat yang nggak terkena hujan. Oke, saya akan lanjutkan podcast kami, dan di sini saya akan sedikit beberapa pertanyaan lagi. Gimana, Kak? Ceritakan inspiratif kakaknya selama bekerja di Wilmar. Oke. Cerita seru lah kak. Pas pertama ketemu juga gak apa-apa. Ya, Cerita inspiratifnya apa ya? Mungkin ini kita tiap tahun ada acara kayak festival Outing. gitu. oh festival. Outing karyawan, catering karyawan tiap Kayak tiap- Petro gitu ya. Ya, kayak Petro. Oh, sing pasar malam itu loh, Mas. Masih malam. Tapi Ya, nggak itu yang untuk- sampai segede itu. Untuk karyawan aja. Untuk karyawan aja ya. nggak umum. Itu tiap ulang tahunnya Wilmar di bulan Juli atau Agustus. Jadi di rangkaiannya gabung sama kemerdekaan itu. Berarti setahun sekali ya acaranya. Ya, setahun Ya. sekali. Tapi nanti tergantung departemennya juga. Kalau departemen saya itu biasanya ada kegiatan outing juga. Kemarin tahun ini kita ke Coban Rondo. Coban Rondo Ndek Batu. Berarti Oh, sama karyawan gitu, Bro. Ya, cuma departemen Satu saya departemen. aja. Oh, satu terkait. Jadi beda-beda tergantung atasannya. Kalau mbaknya ada kegiatan apa kalau? Kalau sama departemennya tahun ini belum ada sih. Paling ya kalau refreshing sama temen-temen badminton atau makan-makan kemana. Kalau Iya. yang Wilfest tahun ini acaranya kita di Gornya Petro. Oh ya, kemarin kita Tridharma ada, itu? Ya, Tridharma. Ya. Ada lagi. Ada lagi mungkin? Apa ya? Oh, tadi apa? Itu Gor itu acara apa ya, Pak? Gor kemarin acaranya ada Kayak ngapain? Oh, ada ini konser, terus bazar, terus tapi khusus karyawan. Iya, Ya. khusus karyawan bedanya. Kalau Petro kan untuk umum, kita untuk Ya, karyawan kalau aja. Petro kan pasar malam Iya. kemarin. di Karyawan dan samping. keluarga. Ayo, Kambas. Menurut Mas dan Mbaknya kan udah 6 tahun kan ya? Iya, Udah 4 6 tahun. Udah 4 Pasti tahun. ada pelajaran lah yang selama bekerja itu. Kesan dan pesan gitu Iya. mungkin ada. Jadi di Wilmar selama 6 tahun ini yang ini sih pengetahuan tentang impor dan ekspor sih. Oh ya. Pengurusan dengan kedinasan, terus terutama untuk bea cukai, karantina, BPOM atau apapun. Terus kita kan jadinya kan update tentang perpajakan juga. Perpajakan, iya kan kita kan untuk impor kan juga ada yang bayar bea masuk, ada yang bayar BPN, PPH. Itu kita selalu update. Itu sih yang
kita tahu banyak. Oh, berarti kakaknya itu bagian kayak pajak-pajak gitu, guys? Iya, ada Mengurus namanya. pajak-pajak. Oh, Pembayaran pajak impor sih salah lebih tepatnya. salah satunya untuk perpajakan itu. Tapi impor pun nggak cuma sebatas tentang pajak, kita juga ada pengurusan misalkan nih impor kedelai, itu Iya. kita berhubungan dengan karantina, ada beberapa dokumen karantina yang harus dipenuhi, kayak fitosanitasi atau dokumen KT9. Itu dokumen karantina. Enggak tahu. Iya, apa ada magang-magangnya gitu untuk mahasiswa tuh? Makanya sih. ada. Ada. Hmm. Itu mahasiswa jurusan apa itu? Kayak magang itu. Apakah Semua jurusan bisa sih Bisa. sepertinya penempatannya. Kemarin ada yang di bagian finance accounting, terus ada yang nanti ditempatkan di project. Kalau mbaknya nih di pabrik gimana? Kalau di planku masih baru sih, jadi belum ada anak magang. Tapi setauku kebanyakan project yang di office itu ada finance. Ya, yang paling sering sih penempatan di bagian office, di main office. Kalau di pabrik kayaknya jarang sih. Terus cara bisanya gitu? Cara bisa magang situ itu? Bisa kontak dengan HRD kami, Mm-mm. ngajukan proposal dulu. Nanti kalau berarti closing, udah ada yang magang di sana. ada. Udah tiap tahun. Itu disediakan tempat atau gimana? Ya enggak, jadi langsung terlibat dengan karyawan, bantu pekerjaan karyawan. Oh, langsung terjun ke Iya, langsung terjun bantu karyawan. Ya mungkin yang muda-muda lah ya. Iya. Kayak filing administrasi gitu. Terus dan ya, yang tadi yang belum dijawab ya. Kalau tips dan trik cara masuk menurut pengalaman aja. Yang pertama pastiin daftarnya di web resminya. Soalnya akhir-akhir ini lumayan banyak ya beredar web apa Oh, palsu gitu. palsu. Iya, jadi Wilmar ini nggak dipungut biaya perusahaan yang apapun. cukup sering penipuan. Iya. Marah berarti ya. Iya, Kenapa? jadi penipuan yang terjadi itu biasanya kita menerima email dari yang ngaku Wilmar, Oh, terus disuruh transfer biaya tertentu ke rekening travel bilangnya. Padahal Sedangkan untuk rekrutmen Wilmar sendiri itu nggak dipungut biaya sama sekali. berarti nggak ada biaya sama Nggak ada sekali. biaya sama sekali dari awal sampai akhir. Itu nggak ada. Ya yang kasihan sih yang kalau misalkan udah bayar nominal tertentu ternyata Iya. Nggak kecil. Tapi sampai sekarang itu masih ada penipuan kayak gitu. sering, masih. cukup sering. Kalau dari pihak Wilparnya itu bagaimana itu? Ada Mengatasinya? respon apa Ya, gimana kalau tindak kayak- lanjut? Kayak gitu kan ya salah satu yang kami lakukan itu ya sosialisasi. Kalau linknya Wilmar ataupun emailnya Wilmar itu cuma ada yang tertera di Instagram. Ada Instagram khusus rekrutmen Wilmar ada. Dan pokoknya nggak ada dipungut biaya sih. Ya, Sekalinya ada dipungut biaya bisa dipastikan itu penipuan. penipuan. Berarti pihak Wilmar sudah memberitahu kalau Iya. itu di IG ya. Oke. Ya. Terus selain dari sisi pendaftarannya, kalau dari sisi seleksi administrasinya paling nggak sesuai dengan permintaannya sih. Kayak misal lulusannya apa, kemampuannya apa, itu pasti lebih cepat untuk ke filter. Biasanya habis seleksi administrasi, habis itu administrasinya lolos, interview. Interview itu di HRD dulu. Interview level HRD dulu. Oh, psikotes dulu, psikotes. Banyak psikotes? Iya, Banyak ada tesnya psikotes. berarti? Tingkatannya gitu. Iya, Psikotes, interview HRD, interview user. Tapi kalau untuk penempatan yang posisinya tinggi, nanti interviewnya lebih banyak lagi. Oh. iya. Kalau untuk level staff psikotes, HRD, user, Kesehatan. kesehatan. Udah sih itu aja. Kesehatan gimana namanya Kak? Maksudnya tes Boleh ngerokok apa? atau Ya gitu. Enggak sih, tes kesehatan ya. Kayak Mungkin buta warna gitu bukan? Ya, ya yang umum-umum oh aja yang sih. umum mungkin. Enggak sampai detail kan soalnya ya. Rokok ya gimana ya? Iya. Rokok juga butuh kerjaan. Saya kepo nih sama Mas dan Mbaknya ini. Masnya dulu ya. Ya, Untuk kerjaannya di departemen Masnya ini apa aja sih?
Kalau Detailnya. Ngapain aja? oh, Ya, oke. ngapain aja. Kalau saya ini kan kerjanya di bagian impor di main office. Jadi di kantor utama Wilmar untuk unit Gresik. Nah, ini jadi saya impor dari bahan baku, spare part, itu. Terus apa lagi ya? Ya chemical, pokoknya bahan-bahan penunjang operasional pabrik itu saya yang impor. Persediaan gitu. Iya, jadi spare part. Kalau kan jelas pabrik itu kan eh movement Alat-alat. partnya itu kan Iya. jadi bakal ada yang rusak kan. Itu kita impor spare part. Terus nggak cuma unit Gresik aja, saya handle yang ada di unit di Kalimantan, terus Ke sana, Sulawesi. Enggak. Enggak. Ya, kita akan bisa kirim Oh, kayak lewat logistik. ngecek gitu dah. Maksudnya alat itu Enggak, cuman jadi kita impor. kan kita tinggal eksekusi aja. Jadi misalkan dari pabriknya Mbak Ervina misalkan bagian apa? Val nih, ada plan namanya plan val atau plan finishing texturing. Itu butuh barang misalkan kita butuh drum nih, drum besi. Impor hari Cina. Ya udah kita tinggal mendatangkan aja sih. Jadi untuk kita nggak perlu sampai kontrol ke user gitu nggak. Jadi kita tinggal eksekutor aja. Misalnya nih ya, misal kalau ada kayak apa kesalahan masnya sendiri gitu, tanggung jawab dari pihak masnya tersebut apa dari kayak kelalaian lah. Kalau bisa jangan sampai lalai ya gitu. Misal coba Soalnya misal. kalau di bidang custom nih, ekspor maupun impor, setiap kesalahan baik itu sengaja atau nggak sengaja itu pasti menimbulkan biaya. Jadi biaya itu ada banyak, kayak biaya rugi di tracking, biaya rugi di storage. Storage itu maksudnya storage itu kita kan kontainer nih. Kontainer kan disimpan di TPS, tempat penimbunan sementara yang ada di Labuan. Surabaya. Itu ada di TPS atau Teluk Lamong itu kan. Kan kita nyewa tempat tuh. Iya. Kita makin lama eksekusi custom, makin lama ya biayanya makin gede. Oh. Belum lagi kalau misalkan kita salah input nih, terus di online kan PIB-nya. PIB itu pemberitahuan impor barang. Ya. Terus kita ada denda dari kayak bea cukai. Dendanya itu ditanggung? Ya 5. Oh, berarti enggak Enggak. sendiri. Oh. Gede soalnya biayanya. Berarti semakin lama di barangnya semakin Ya. mahal. Jadi di custom ini ekspor maupun impor dituntut teliti dan cepat. Kasih udah kan Mbak. Iya. Untuk Mbaknya ini kerjanya gitu. Itu ngapain aja gitu. Detailnya. Kalau aku bagian ekspor impor ya, untuk impornya sama. Sama ya. Kalau ekspornya secara garis besar sama, jadi kita ngurusin dokumen kepabeanan, bea cukai, gimana barangnya biar bisa keluar dari pelabuhan dan ngurusin barang mulai dari sebelum booking kapalnya sampai barangnya sampai ke customer ekspor itu. Jadi kalau ekspor itu kita mengeluarkan barang ke negara tujuan. Kalau impor kita mendatangkan. Itu berarti selalu dicek ya waktu di pelabuhan nih. Iya. Jadi enggak Harus ada approve apa ya? Kalau bilangnya sih SPPD sama NPE. Intinya kayak persetujuan barang bisa keluar sama masuk. Harus ada itu dulu baru barang bisa keluar atau masuk. Kalau itu belum ada, barang masih tertahan di pelabuhan. cukup rumit sih prosesnya ekspor impor. Semakin tahan semakin Ya, ada semakin biayanya. iya. Biayanya sah. Guys, pertanyaan terakhir nih. Buat mahasiswa atau yang sedang mencari pekerjaan yang nonton video ini, gimana sih Kak? Pesan dan Tips and trick lah. Iya. iya tips and trick lah untuk masuk. Oke, jadi sekarang kan kalau sepengamatan saya sih untuk yang kuliah kan udah banyak banget ya. Kalau di zaman saya ini lulusan kuliah masih dikit Masih lah. dikit ya. Ya, kalau sekarang makin kan banyak. yang kuliah kan Hampir, banyak banget. Iya. Justru dengan itu kan persaingan untuk memperoleh Makin ketat, pekerjaan ya? kan makin ketat. Iya. Itu yang mungkin menjadi tantangan buat adik-adik ini. Kalau tips dari saya sih ya kayak ikut pengalaman organisasi itu penting. Terus training, apalagi training kayak kalau perusahaan-perusahaan yang
gede itu training ERP namanya ERP atau SAP. Ya. Ada itu pelatihan SAP. Terus perpajakan. Terus apa lagi ya? IP ini, IP. minimal berapa tuh? IP itu Ada minimal. 3 sekarang. 3 ke atas. Iya. Oh, berarti Di bawah bisa. itu, soalnya apalagi sekarang itu HRD itu kan seleksinya itu makin mudah. Jadi kan sekarang itu kalian kalau ngelamar itu kebanyakan lewat email atau Ya, Google email. Form. Nah, itu kan di Google Form itu kita masukin IPK nih. Nah, kalau misalkan IPK kita 2,9 Di bawah bisa 3. HRD kan tinggal filter aja tuh. Di bawah 2,9 nggak usah nampak. Ya udah. Langsung ke filter. Iya, langsung terbuang. Nah, itu sih Ketat saya- banget ya, Mas? Iya. Kalau pengalaman kerja gitu Mas, pengaruh. Ya, pengalaman itu. kerja yang nggak terlalu besar lah, Pengalaman pengalaman kerja. doang gitu. Oh, Coba bisa pengalaman buat kecil. pertimbangan. Bisa sih itu Ah. Bisa. pertimbangan bisa. Makanya itu yang kayak magang-magang terus ikut-ikut kayak BEM atau himpunan mahasiswa itu membantu banget sih untuk mengimprove diri. Lebih dikembangin untuk soft skill sama hard skillnya sih. Jadi selain fokus sama tugas-tugas kuliah, jangan terlalu fokus sama itu aja. Soalnya itu kan nanti soft skill kayak cara kita ngobrol sama orang gimana, terus cara kita mengkondisikan suatu acara gimana, itu kan nanti melatih kita mungkin nanti buat interview atau nanti di dunia kerja gimana. Jadi lebih dikembangkan kalau ada kegiatan apa-apa atau Panitiaan gitu. kepanitiaan Ya. ikut aja. Jujur beda banget dunia mahasiswa sama dunia pekerjaan itu beda banget. Ya, terima kasih ya. Bisa. Tutup. Hah? Tutup. Jadi, Oke, sekian podcast atau wawancara dari kami, dan banyak lagi ilmu yang bisa kita dapatkan oleh narasumber kita berdua dari PT Wilmar Nabati. Sekian kami tutup, kurang lebihnya kalau ada perkataan saya kurang sopan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat A+. Thank you.